Satu perikop, satu hari. Mari saya mengajak seluruh jemaat Tuhan, kembali lagi kita akan membaca firman Tuhan pada hari ini. Injil Matius pasal yang ke-10, ayat yang ke-16 sampai ayat yang ke-33. Injil Matius pasal yang ke-10, ayat yang ke-16 sampai ayat yang ke-33. Kalau Bapak Ibu sudah menemukan bagian firman Tuhan ini, kita akan membacanya bersama-sama. Penganiayaan yang akan datang dan pengakuan akan Yesus. Lihat, aku mengutus kamu seperti domba ke tengah-tengah serigala. Sebab itu, hendaklah kamu cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Tetapi waspadalah terhadap semua orang, karena ada yang akan menyerahkan kamu kepada majelis agama, dan mereka akan menyesah kamu di rumah ibadatnya. Dan karena aku, kamu akan digiring ke muka penguasa-penguasa dan raja-raja sebagai suatu kesaksian bagi mereka dan bagi orang-orang yang tidak mengenal Allah. Apabila mereka menyerahkan kamu, janganlah kamu khawatir akan bagaimana dan akan apa yang harus kamu katakan. Karena semuanya itu akan dikaruniakan kepadamu pada saat itu juga. Karena bukan kamu yang berkata-kata, melainkan roh Bapamu, Dia yang akan berkata-kata di dalam kamu. Orang akan menyerahkan saudaranya untuk dibunuh. Demikian juga seorang ayah akan anaknya. Dan anak-anak akan memberontak terhadap orang tuanya dan akan membunuh mereka. Dan kamu akan dibenci semua orang oleh karena namaku. Tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat. Apabila mereka menganiaya kamu dalam kota yang satu, larilah ke kota yang lain, karena aku berkata kepadamu, sesungguhnya sebelum kamu selesai mengunjungi kota-kota Israel, Anak Manusia sudah datang. Seorang murid tidak lebih daripada gurunya, atau seorang hamba daripada tuannya. Cukuplah bagi seorang murid jika ia menjadi sama seperti gurunya, dan bagi seorang hamba jika ia menjadi sama seperti tuannya. Jika tuan rumah disebut Beelzebul, apalagi seisi rumahnya. Jadi, janganlah kamu takut terhadap mereka, karena tidak ada sesuatu pun yang tertutup yang tidak akan dibuka, dan tidak ada sesuatu pun yang tersembunyi yang tidak akan diketahui. Apa yang kukatakan kepadamu dalam gelap, katakanlah itu dalam terang. Dan apa yang dibisikkan ke telingamu, beritakanlah itu dari atas atap rumah. Dan janganlah kamu takut kepada mereka yang dapat membunuh tubuh, tetapi yang tidak berkuasa membunuh jiwa. Takutlah terutama kepada Dia yang berkuasa membinasakan baik jiwa maupun tubuh di dalam neraka. Bukankah burung pipit dijual 2 ekor seduit, namun seekor pun daripadanya tidak akan jatuh ke bumi di luar kehendak Bapamu. Dan kamu, rambut kepalamu pun terhitung semuanya. Sebab itu janganlah kamu takut, karena kamu lebih berharga daripada banyak burung pipit. Setiap orang yang mengakui aku di depan manusia, aku juga akan mengakuinya di depan Bapa-Ku yang di sorga. Tetapi barang siapa menyangkal aku di depan manusia, aku juga akan menyangkalnya di depan Bapa-Ku yang di sorga. Bapak, Ibu, Saudara, kalau kita memperhatikan perikop sebelumnya, tepatnya pada hari kemarin, di sana Tuhan Yesus mengutus para murid-muridnya untuk pergi melayani Dia, memberitakan tentang kerajaan sorga sudah dekat. Dan Tuhan Yesus juga melengkapi mereka dengan kuasa pada waktu mereka menyembuhkan orang-orang yang sakit dan juga mentahirkan orang-orang yang kalau kita memperhatikan di dalam ayat sebelumnya, Bapak Ibu, mentahirkan orang kusta dan bahkan dikatakan mengusir setan-setan. Tuhan memberikan kuasa kepada mereka. Tetapi Bapak Ibu, kemudian setelah Ia memberitahukan itu kepada mereka, Tuhan Yesus juga langsung memberitahukan tentang realita yang akan mereka hadapi, resiko-resiko yang akan mereka hadapi ketika mereka pergi melayani Dia, memberitakan tentang kerajaan sorga.
Nah, ini disampaikan di dalam perikop ini, akan ada penganiayaan, akan ada penderitaan, akan ada kesulitan, dan bahkan terjadi pembunuhan kalau seseorang mengikut Yesus. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ini adalah satu realita yang harus saya dan saudara sadari sebagai pengikut Yesus. Ketika kita mendengar ada orang-orang yang mengikut Yesus mengalami kesulitan, ada mengalami penganiayaan, dan bahkan mungkin ada yang dibunuh karena memberitakan Injil. Sebenarnya kita tidak perlu kaget dengan hal seperti itu. Tidak perlu heran, karena Yesus sudah menyampaikan akan hal itu kepada kita jauh sebelumnya. Dia sudah memberitahukan kepada murid-muridnya, akan ada kesulitan, tantangan yang akan dihadapi ketika mengikut Yesus. Tapi Bapak Ibu Saudara, ketika saya dan saudara, kita memberitakan tentang kebenaran firman Tuhan, memberitakan Injil kepada orang lain. Ada mungkin orang yang senang, tetapi kita tidak bisa menutup diri juga dan kemudian berkata bahwa orang pasti semua akan senang. Ada juga orang-orang yang mungkin tidak akan senang dengan kita, dan bahkan mungkin akan menjauhkan diri, dan bahkan mungkin akan mengancam kehidupan kita. Tetapi Bapak Ibu, saya mau sampaikan kepada kita pada saat ini, kalau kita mengalami kesulitan, kalau kemudian kita mengalami penderitaan, itu tidak masalah. Yang penting kita harus pastikan bahwa penderitaan yang kita alami itu, penganiayaan yang kita alami itu, kesulitan-kesulitan yang kita alami itu karena kita memberitakan firman, karena kita hidup di dalam Kristus. Seharusnya kita berbangga karena kita mengambil bagian di dalam penderitaan yang dialami oleh orang-orang percaya. Bapak Ibu, yang harusnya kita tidak boleh berbangga hati dan yang harusnya kita jauhi adalah ketika kita menderita karena perbuatan dosa kita, ketika kita mengalami hal-hal yang buruk karena dosa-dosa kita. Nah, ini yang tidak boleh Bapak Ibu. Tidak boleh kita berbangga dengan hal ini. Yang kita boleh berbangga adalah ketika kita boleh mengambil bagian dalam penderitaan karena kita setia mengikut Yesus, setia memberitakan firman-Nya kepada orang-orang yang belum percaya kepada Yesus Kristus. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ini pembacaan firman Tuhan. Renungan untuk kita pada saat ini, kita harus pastikan bahwa penderitaan, penganiayaan yang kita hadapi itu karena Injil, bukan karena dosa yang kita lakukan. Selamat malam, Tuhan Yesus memberkati kita semua.